Semangat pagi. Ketemu lagi pada sesi yang kedua mata kuliah manajemen strategik sama saya. Pada sesi 2 ini kita akan membahas tentang tipologi strategi. Let me show my PowerPoint. Ya. Sesi 2, tipologi strategi. Secara general, perusahaan akan mengimplementasikan tipe-tipe strategi yang berbeda tergantung kondisi yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu dalam kondisi sehat, strategi yang dilakukan adalah strategi yang tentunya bersifat positif. Kalau perusahaan itu sakit, mungkin saja perusahaan itu akan melakukan satu strategi-strategi yang berupaya untuk menyelamatkan atau mengembalikan, memulihkan kembali perusahaan itu. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tipologi strategi, kita akan coba melihat permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh para manajer dalam menentukan atau memformulasikan strategi. Oke, kita akan putar video ini. Ya, saya coba akan menggambarkan lebih detail ya. Apakah perusahaan Anda sedang membutuhkan perencanaan strategik menghadapi persaingan masa depan? Iya, apakah semua perusahaan membutuhkan perencanaan strategik? Iya, karena persaingan sudah semakin Apakah Anda ketat. masih kurang puas dengan format perencanaan strategik yang sudah dilakukan di masa lalu? Apakah Anda ingin melakukan perbaikan metodologi perencanaan strategik menjadi lebih baik? Selama belasan tahun berkiprah dalam strategic planning berbagai organisasi, saya menemukan bahwa perencanaan strategik yang kita lakukan selama ini memiliki beberapa kelemahan. Dari hasil research ditemukan bahwa ada Kelemahan beberapa tersebut adalah dari pertama, manajemen alat strategi. analisis strategik yang digunakan terpaku pada itu saja. Oke, yang pertama, alat analisis strategik yang digunakan terpaku pada itu saja, bot dan alat generik lainnya. Akibatnya hasil perencanaannya juga itu saja. Ya. Akibatnya hasil perencanaan kita juga itu saja. Kedua, alat analisis dan formulasi strategi yang digunakan masih terfragmentasi, tidak lengkap, dan sepotong-sepotong. Akibatnya, banyak isu strategik Yang kedua, alat analisis dan formulasi strategik yang digunakan masih terfragmentasi. Terfragmentasi artinya dia tidak lengkap, sepotong-sepotong, sehingga strategi turunan yang dihasilkan itu tidak mampu mengadop ya current issue ya yang terjadi di surrounded di sekitarnya. Nah, sehingga kegagalan ini juga menimbulkan implementasi strategi yang keliru, sehingga kita gagal menangkap isu secara terintegrasi. Kelemahan ketiga adalah tidak ada alat bantu yang mudah menghubungkan semua tools analisis strategik satu sama lain. Akibatnya, masing-masing manajer hanya melihat satu isu. Manajer tidak melihat isu yang lain. Manajer bahkan berpikiran silo sesuai fungsinya. Ya. Ketiga, tidak ada alat bantu yang mudah menghubungkan antara satu tools analisis strategik dengan yang lainnya, sehingga masing-masing manajer akan memperlihatkan egonya atau kompetensinya di masing-masing unit tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang ada di fungsi manajer yang lainnya, sehingga ini juga menyulitkan implementasi dari program yang sudah direncanakan. Hal ini tentu menyulitkan saat implementasi program nanti. Keempat, analisis strategi, formulasi strategi, dan perencanaan strategi seringkali tidak menghasilkan keselarasan atau link yang kuat. Akibatnya, problem atau masalah yang muncul di analisis strategik belum tentu dimunculkan solusi. Oke. Yang keempat, analisis strategik, formulasi strategi, dan perencanaan strategik tidak menghasilkan link yang kuat.
Sehingga problem yang dibahas terkadang muncul sebagai suatu masalah tetapi tidak mampu untuk ditemukan solusinya. Ya, formulasi strategi pun dalam perencanaannya ya, yang sudah diformulasikan, yang sudah direncanakan, nantinya tidak ada solusi. Dan bahkan di beberapa perusahaan itu berulang lagi, muncul lagi pada periode berikutnya. Maupun perencanaan strategi. Masalah kelima adalah dalam perencanaan strategik, organisasi seringkali tidak memiliki satu file template soft copy yang dapat menyatukan seluruh ide dan pemikiran yang muncul dalam proses. Oke, masalah kelima. Dalam perencanaan strategik, organisasi tidak memiliki file yang lengkap, tidak ada template. Sebagaimana kita tahu bahwa manajemen strategik is a framework, a template of how the company will achieve the objective. Ya, dari sisi pembiayaan, dari sisi program, dari sisi sumber daya, semua itu harus komplit. Jadi ketika organisasi tidak memiliki template yang benar, maka proses eksekusi dari strategi yang sudah dirumuskan akan tidak optimal. Masalah keenam perencanaan strategik organisasi adalah waktu yang dibutuhkan seringkali lama, menghabiskan waktu berminggu-minggu dan berbulan-bulan dengan hasil yang belum tentu memuaskan. Oke. Masalah keenam, perencanaan strategik organisasi seringkali lama, menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan dengan hasil yang belum tentu memuaskan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan di satu perusahaan atau di kantor misalnya, kita sekarang rapat tentang budget anggaran. Setelah kita masuk dalam forum rapat itu, ternyata yang dibahas adalah hal yang berulang, hal yang sama, dan tidak ada target waktu yang jelas, serta kadang-kadang copy paste dari program yang sebelumnya dimasukkan ke program saat ini, padahal kita tahu persis saat ini everything is change, semua berbeda gitu, sehingga perencanaan strategi yang disusun itu sama sekali tidak relevan dengan target yang harus dicapai. Waktu habis berlama-lama, sumber daya habis juga dalam kuantiti dan kuantiti yang banyak, tetapi hasil yang dicapai tidak relevan dengan yang diharapkan. Perusahaan atau lembaga Anda membutuhkan perencanaan strategi yang lebih baik. Kalau dalam kondisi seperti ini, 6 masalah ini terjadi dalam perusahaan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus berusaha mencari konsultan ya, konsultan yang mampu membantu Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kita lanjutkan ke topik kita kali ini. Sebenarnya masih ada satu video thinking out of the box. One day, if we have enough time, I would like to show you how is the strategy in this video yang menunjukkan bahwa dalam memutuskan satu masalah kita harus bisa memilih ya, memprioritaskan sesuatu sehingga kedua permasalahan bisa solusi. Ya, secara tipologi strategi kita kenal ada 3, yaitu strategi generik, strategi utama atau strategi induk, dan strategi fungsional. Strategi generik ya seperti kita paham makna generik itu ya strategi yang umum, yang general ya. Dan ada strategi utama dan ada strategi fungsional. Ya, satu strategi generik, pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri yang sejenis. Ya, jadi terkadang perusahaan yang merasa sama produknya, posisinya, tidak perlu merumuskan satu strategi yang spesifik untuk bersaing, untuk mendapatkan customer. Ya, strategi generik lebih lanjut dijabarkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama strategi generik William and Hanger. Ini menggunakan konsep General Electric ya. Kita tahu JE ya, konsep JE ini sangat populer ya. Dalam konsep JE, strategi dibagi menjadi 3.
strategi stabilitas, strategi ekspansi, dan strategi penciutan atau retrenchment. Jadi ketiga strategi ini berusaha untuk melihat perusahaan itu berada pada tiga kondisi, ya, baik kondisi stabil, kondisi growth maupun kondisi yang terburuk, yakni harus melakukan retrenchment. Ya, kemudian yang kedua ada strategi generik Michael Porter. Di sini dalam persaingan yang ketat, Porter membagi strategi menjadi 3, yakni strategi diferensiasi, strategi cost leadership atau kepemimpinan biaya, dan strategi fokus. Nah, Michael Porter lebih fokus kepada bagaimana perusahaan itu survive setelah dia ada pada fase maturity. Ya, ketika perusahaan mengalami fase maturity dengan persaingan yang ketat, perusahaan itu dituntut untuk lebih kreatif, melakukan strategi-strategi yang membuat perusahaan itu bisa at least bertahan atau malah kurvanya menjadi meningkat. Makanya di dalam ada siklus produk, daur hidup produk, ketika fase stagnan atau maturity, untuk menghindari decline biasanya perusahaan melakukan strategi diferensiasi, strategi cost leadership, dan strategi fokus untuk sebagai aplikasi dari rejuvenation strategy. Kemudian yang ketiga, strategi generik dari Freddy Rangkuti. Nah, dalam persaingan yang ketat, Rangkuti juga membagi strategi menjadi 4. Strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. Nah, konsep Rangkuti ini mengingatkan saya pada taktik perang seorang pahlawan dari Cina, ya. Bagaimana dalam perang itu seorang pemimpin bisa melakukan integrasi secara vertikal, sayap kiri, sayap kanan, pertahanan belakang, pertahanan depan. Nah, itu yang membuat perusahaan itu secara siklus, secara proses bisa survive, bertahan. Ya, Rangkuti membagi menjadi 4, ada vertikal, intensif, diversifikasi, dan defensive strategi. Selanjutnya strategi utama atau grand strategi. Ini merupakan strategi yang lebih operasional sebagai tindak lanjut strategi generik. Ya, strategi utama dari Wieland and Hanger dengan konsep General Electric secara bagannya dapat dilihat pada struktur berikut ini, di mana strategi generik terdiri dari growth strategy, kemudian stability strategy, retrenchment strategy. Kemudian strategi utama ada strategi pertumbuhan konsentrasi, horizontal, vertikal, forward, backward integration, strategi pertumbuhan diversifikasi, terpusat dan konglomerat, strategi istirahat, strategi waspada, strategi tanpa perubahan, strategi laba, dan yang fokus pada penciutan retrenchment. Di antaranya ada strategi perubahan haluan atau turnaround strategi, strategi memikat captive strategi, strategi tutup atau jual, sell out atau divestment strategi, strategi pelepasan atau bankruptcy strategi, strategi likuidasi. Jadi di strategi yang 3 ini sepertinya perusahaan itu sudah dalam kondisi sakit, ya, sakit, banyak sekali keluhan-keluhannya. Secara struktur bisa jadi SDM-nya masalah, finansialnya bermasalah, mesinnya bermasalah, metode, jadi 5M-nya bermasalah, sehingga perusahaan harus take decision what we should do to survive or to renew the company, ya. Strategi retrenchment atau strategi penciutan meliputi strategi turnaround, strategi captive, strategi sell out. Nah, sebelum turnaround, ya, we said that there are a reason why we must turn around, even if the environment, lingkungan sekitar kita masih fine-fine saja, tetapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan kita bertahan, kita harus berputar haluan
melakukan efisiensi cost, melakukan perampingan, melakukan konsolidasi sehingga kita bisa bertahan. Jadi sometimes company didn't do this karena merasa bahwa aduh, kenapa kita harus berputar haluan, kayaknya kita biar aja bertahan di sini gitu. Padahal di balik itu strategi ini dibutuhkan karena pertimbangan-pertimbangan tadi, sudah membengkak, operasionalnya sudah tidak terkontrol, sumber dayanya berlebih, banyak yang tidak efektif ya, workloadnya itu rendah gitu ya. Jadi mau nggak mau harus turn around. Dalam hal ini company pasti tahu, dan alasannya jelas gitu kenapa harus melakukan turn around. Oke. Yang berikutnya adalah strategi captive strategi captive company. Ini aktivitas yang kurang menarik dan menonjolkan fungsi-fungsi lain menjadi lebih menarik sehingga investor mau berinvestasi. Let me see Freeport, how Pak Presiden Jokowi merenewal MOU ya, regulasi untuk menarik kembali investor-investor asing. Ya, walaupun secara terselubung Freeport ini seolah-olah dikendalikan oleh para mafia, tapi at the end Pak Jokowi sudah berhasil membawa kembali investor-investor untuk turut memulihkan Freeport. Kemudian yang ketiga, strategi sell out. Jika strategi captive tidak berhasil, diputuskanlah untuk menjual ya. Investor meninggalkan perusahaan ini asalkan saham perusahaan tidak jatuh, sehingga pemegang saham tidak akan merasa dirugikan. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, strategi sell out ini bisa memberikan keuntungan yang ya bukan keuntungan sih, memberikan benefit ya, daripada dipertahankan perusahaan itu dengan kondisi yang terseok-seok akhirnya jatuh dalam kondisi yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi asetnya atau sumber dayanya. Kan lebih baik di sell out, dijual kepada konsultan atau company lebih besar yang lebih mampu atau yang lebih paham tentang produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ya, yang keempat adalah strategi bangkrut, bankruptcy strategy atau strategi pilot. Strategi ini dapat membantu perusahaan untuk menghindar dari tanggung jawab atas utang dan menyatakan tidak berlakunya kontrak-kontrak kerja yang telah disetujui. Biasanya perusahaan berusaha untuk mendapat uang tunai dengan menjual aset dan melokalisasi divisi yang mengalami kesulitan keuangan. Ada dua perspektif tentang kedua strategi ini. Yang selanjutnya adalah strategi likuidasi, dilakukan karena perusahaan sudah tidak memiliki prospek lagi. Lebih baik likuidasi daripada bangkrut, karena harga saham likuidasi jauh lebih baik daripada perusahaan yang bangkrut. Nah, dua strategi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan memang dengan target dan tujuan yang berbeda. Kalau sudah bangkrut, otomatis misalnya dia punya customer, dia punya, misalnya anggaplah sebuah bank gitu. Kalau dia sudah menyatakan dirinya bangkrut, dia akan terhindar dari tanggung jawab untuk kembalikan tagihan-tagihan para nasabah. Ya, tapi kalau likuidasi, permasalahan yang terjadi pada sebuah bank itu akan diambil alih oleh perusahaan yang sebagai induk yang diajak merger. Ya, selanjutnya adalah cara memilih strategi utama. Memilih strategi utama dilakukan berdasarkan pendekatan Willenhanger, dapat dilakukan dengan menggunakan matriks JE. Nah, matriks JE secara detail akan kita lihat di slide berikutnya. Ya, pada sisi atas ya itu menunjukkan kekuatan bisnis atau posisi bisnis, kuat, biasa, lemah. Sisi kiri itu adalah kemenarikan industri dari rendah, sedang, tinggi. Nah, apabila kekuatan bisnis kuat, kemenarikan industri tinggi, maka perusahaan itu strateginya yang harus dilakukan adalah strategi pertumbuhan ya. Perusahaan itu ada pada strategi pertumbuhan dengan konsentrasi via integrasi vertikal.
Kemudian di sel yang kedua, ketika kekuatan bisnis biasa, misalnya kekuatan kemenarikan industri sedang, maka kategorinya perusahaan itu ada pada fase tumbuh. Strategi yang dilakukan adalah konsentrasi via integrasi horizontal. Kemudian strategi stabilitas tidak berubah dan strategi profit. Nah, in detail you can see dalam bukunya Freddy Rangkuti tentang bagaimana sih kalau perusahaan pada posisi stabil atau posisi bertumbuh, strategi konsentrasi horizontal itu seperti apa secara detail, nanti Bapak Ibu bisa baca di buku manajemen strategi. Kemudian video Profesor K memberikan guidance kepada kita bagaimana eksekusi ya dari sisi market opportunity, resources. Nah, ini bisa kita jadikan panduan di dalam step by step menganalisis strategi. Oke, ini adalah satu statement yang berharga dari William Hewlett Packard ya, Hewlett Packard, lebih susah ngomongnya, HP ya. Beliau mengatakan bahwa you cannot manage what you cannot measure. Jadi kita tidak akan bisa memanage sesuatu yang tidak dapat dihitung. Makanya dalam perumusan strategi kita mesti tidak hanya based on feeling, tidak based on data yang sebelumnya copy paste. Oh, kayaknya tahun berikutnya kita akan begini deh. Nggak bisa. Ketika kita menyusun sebuah strategi atau taktik hanya mengandalkan feeling, sudah bisa ditebak perusahaan itu akan ya mengalami masalah seperti 6 masalah di atas tadi. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bisa menghitung, dalam artian tanda kutip menghitung who is your competitor, bagaimana kekuatan, kelemahan, opportunity, ancaman, itu kita bisa hitung, bobotkan secara kuantitatif, yakin bahwa Bapak Ibu akan bisa merumuskan ya, memposisikan perusahaan itu pada posisi yang tepat. Baik, ini adalah salah satu contoh KPA, Key Performance Indicator dalam dealership management. Ya, tentunya perusahaan tidak akan semudah itu untuk oke, ini bisnis unit saya tidak profit, saya akan tutup, saya akan jadikan dia bangkrut tanpa melihat KPI-nya, indikatornya. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa HP menyatakan, Hewlett Packard ini mengatakan bahwa jangan pernah memanage perusahaan tanpa melakukan satu hitung-hitungan bisnis gitu ya. If you never count it, you will never measure is it profitable or not. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja. KPI biasanya dipakai untuk menilai unit bisnis, capaiannya gimana, revenue-nya gimana, market share-nya gimana, service-nya gimana, quality control-nya dan lain sebagainya. Ini yang membuat sesuatu yang kualitatif itu bisa dikuantitatifkan sehingga bisa memberikan potret atau cerminan ada pada posisi mana perusahaan itu. Baik, sebagai ending dari sesi 2 ini, saya punya group assignment, ya ini kasus General Motor tutup pabriknya di Indonesia. General Motor itu memproduksi Ford dan Chevrolet. Nah, ketika kita membaca, pabrik motor ini tutup di Indonesia. What happened with this company? Is it pilot, bangkrut, atau dia dilikuidasi, atau dia memilih strategi yang lain? Apa yang telah dilakukan? Apakah ini perusahaan ini juga di negara source-nya, sumbernya Amerika juga mengalami hal yang sama, kebangkrutan, atau perusahaan ini melakukan strategi-strategi lain yang bisa membuat perusahaan ini lebih survive, lebih mampu bertahan dan berkesinambungan. Nah, di dalam assignment 2 ini kita akan mencoba melihat kombinasi antara tipologi strategi yang kita bahas tadi dan
pemanfaatan sumber daya yang akan kita bahas di sesi 3, di mana di sesi 3 kita akan melihat faktor eksternal dan internal, dan faktor internalnya itu adalah salah satunya kompetensi dan sumber daya. Ya, case General Motor ini saya support dengan dua report ya, dua kasus. Yang pertama ya, kasus penutupan Ford di Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 2015 ya, diputuskan di tahun 2016 akhirnya Ford dan Chevrolet tutup di Indonesia. Nah, mereka mengambil putusan untuk tutup, terus strategi apa yang dilakukan? Nah, ini coba Bapak Ibu analisis dari kasus ini ya, apa yang terjadi, bagaimana pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan di sini juga Bapak Ibu akan bisa lihat bagaimana Wuling pada saat itu sudah direncanakan untuk masuk ke Indonesia sebagai company yang mengadop teknologinya Chevrolet, tetapi bisa memasuki pasar yang kelas menengah. Ya, nah coba deh nanti dibaca kasus ini menarik sekali untuk melihat bagaimana divestasi dilakukan, strategi divestasi kah, strategi dealership kah, strategi bangkrut kah yang dilakukan. Nanti setelah membaca ini Bapak Ibu akan paham. Ya, nah di sini juga kita lihat bagaimana keterlibatan pemerintah yang mengajak investor lain ya, dalam hal ini Wuling ya, Wuling yang bekerja sama dengan General Motor, Mitsubishi, Isuzu, Toyota dan lain, malah berinvestasi terus ya. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang agak strict sampai memanggil CEO-nya Chevrolet untuk memberikan tekanan dalam tanda kutip supaya mau mengikuti proses dan prosedur menyesuaikan produknya dengan bahan baku yang ada di Indonesia. But what happened with General Motor? Mereka nggak mau karena mereka sudah punya brand yang pasti, dari kualitas kah, dari teknologi, dari purna jual, itu sudah pasti. Jadi tidak mempan dari tekanan dari Kementerian Perindustrian terhadap Chevrolet dan General Motor. Akhirnya mereka memutuskan untuk menutup pabriknya. Nah, di sini ya tugasnya Bapak Ibu adalah pertama, kajian dari perspektif dealership, manajemen strategik, dan tipologi strategik yang lainnya. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah pendapat Anda tentang keputusan tersebut dari perspektif bisnis? Apakah menguntungkan ditutup atau lebih menguntungkan dilanjutkan? Yang kedua, strategi apa yang baik dilakukan terhadap customer yang existing? Yang mereka kan karena perusahaan yang besar, General Motor itu besar di Amerika, dia punya customer yang banyak sekali. Apakah mereka akhirnya menjadi drop dalam artian memberikan layanan purna jual atau malah sebaliknya? Nah, bagaimana menurut pendapat Anda penutupan pabrik ini terhadap image-nya? Tentunya perusahaan-perusahaan besar kalau dia sampai ambil take decision to retrenchment strategi yang ketiga itu ya, di dalam tipologi itu yang jelek-jeleknya, maksudnya yang negatif lah dalam kondisi sakit, apakah berdampak terhadap image-nya? Coba nanti dikaji ya Bapak Ibu. Kemudian lanjutan dari kasus ini yang saya sampaikan berimpact terhadap sumber daya atau resources yang kita miliki, kita bisa lihat di berikutnya. Belajar dari American Factory ya, American Factory, bagaimana General Motor ditutup sehingga akhirnya terjadi pengangguran, terjadi shifting dari produk kualitas tinggi yang dibuat oleh sumber daya yang banyak, akhirnya bisa dikerjakan mengadop teknologi dari Cina yang bisa menerapkan bekerja seperti robot gitu ya.
Nah, ternyata ini kultur budaya, cara kerja antara Amerika dan Cina yang berbeda. Ini membuat orang-orang Amerika seakan-akan tersisihkan gitu. Nah, mungkin di kasus ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana impact-nya terhadap keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Nah, yang menarik, hal ini juga sepertinya merupakan cerminan dari bangsa Indonesia, di mana kita akhirnya secara terbuka menolak rancangan undang-undang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law khusus pekerja. Nah, apa itu undang-undang Omnibus Law? Bagaimana keterkaitannya dengan kasus ini ya? Silahkan nanti dibaca. Ya, kita akan coba melihat bagaimana implementasi strategi pada perusahaan-perusahaan besar ketika dia menghadapi kasus-kasus yang rumit ya, lumayan rumit, yang melibatkan sumber daya, investasi, biaya, mesin, ya, kemudian bahan baku. Itu sangat menarik untuk dikaji. Jadi tugas Bapak Ibu, menjawab pertanyaan ini ya, apakah kondisi ini mempengaruhi tipologi strategi yang akan diambil oleh perusahaan di Amerika dan Indonesia? Bagaimana bila undang-undang Omnibus Law diberlakukan di Indonesia? Bagaimana impact yang timbul dari strategi yang diambil? Ya, kalau secara sederhana sih kita bisa nyatakan bahwa wah, kalau kondisi begini pasti perusahaan akan shifting, melakukan perubahan tipe strategi yang harus ambil. Oke, mungkin lebih detail nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. If you find something difficult, you can contact me ya, chat me di WA boleh, email boleh, sehingga pemahaman Bapak Ibu tentang tipologi strategi di sesi yang kedua ini clear. Ya, baik, demikian sesi kuliah yang kedua hari ini. Ya, terima kasih atas atensinya. Semoga ini bermanfaat dan saya akan lanjutkan pada sesi yang ketiga dengan channel YouTube saya yang berikutnya, yakni tentang lingkungan eksternal, peluang, tantangan, kompetisi industri, dan analisis pesaing. Terima kasih dan selamat malam.